Antasari Azhar turut menyaksikan langsung debat Pilkada DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Antasari yang baru saja mendapatkan gerasi dari Presiden Joko Widodo menegaskan dukungannya pada Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Kedatangan Antasari Azhar ke debat kedua Pilkada DKI Jakarta menambah panas suasana politik acara Komisi Pemilihan Umum tersebut. Apalagi Antasari langsung duduk di barisan pendukung pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot. Bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi juga menunjukkan keakrabannya dengan Ahok Jarot di sela debat. Bahkan tak canggung menyatakan dukungannya kepada pasangan petahana tersebut. Saya lama di Jakarta, ya, hampir 10 tahun dari Jakarta. Jadi Jakarta ini perlu tangan yang cerdas, pikiran yang cerdas, tangan yang gesit. Itu ada di nomor 2. Jadi dukung nomor 2 gitu ya Pak? Ya. Resmi dukung nomor 2 ya Pak? Saya dukung yang betul-betul pantas untuk jadi gubernur. Nomor 2 gitu? Ya, malam ini saya lihat nomor 2. Mudah-mudahan seterusnya begitu. Kedatangan Antasari tak hanya memanaskan ruang debat, tapi memicu polemik hingga ke dunia maya. Para pendukung masing-masing calon berdebat tentang makna kedatangan Antasari. Muncul pula anggapan kedatangan Antasari adalah pertanda bahwa dia akan bergabung dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan jadi rumah bagi mereka yang mencari keadilan. PDI Perjuangan jadi rumah bagi tokoh-tokoh seperti Pak Antasari. Sehingga tentu saja kami terbuka sekiranya beliau akan menyatakan bergabung ke PDI Perjuangan. Dan suasana kebatinan yang menyatukan adalah nilai yang sama. Ketika PDI Perjuangan diyakinkan oleh nilai-nilai Satyam Eva Jayate, kebenaran akhirnya menang, Pak Jokowi Pak Antasari membatinkan nilai-nilai tersebut. Kemunculan Antasari di depan publik diharapkan tak hanya membawa pesan politik semata, tapi berdampak positif pada penegakan hukum yang pro pencari keadilan. Tim Liputan Metro TV. Itu pasangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat menilai masih adanya pembentukan opini dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta Jumat malam. Selain itu, Ahok Jarot juga merasa diserang oleh dua kandidat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur lainnya. Pasca debat kedua Pilkada DKI Jakarta Jumat malam, calon gubernur DKI Jakarta Ahok menyimpulkan adanya pembentukan opini yang dilakukan dua kandidat pasangan calon lainnya. Pembentukan opini terlihat dalam pernyataan calon gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan, terkait indeks pembangunan manusia di Jakarta. Di mana-mana, nggak ada yang aneh. Yang aneh itu adalah Jakarta pertumbuhannya salah satu yang paling lambat di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah bangga. Jangan bangga dengan IPM yang tinggi. Tinggi di mana-mana, namanya ibu kota IPM-nya pasti tinggi. Yang penting itu tumbuh atau tidak. Ternyata di Jakarta ini dibandingkan di daerah lain pertumbuhannya paling rendah. Artinya tingginya itu warisan, bukan hasil karya sendiri. Itu catatan ya. Makanya itu masing-masing dia katakan seperti itu kan. Ya kita kalau suka bangun opini saya nggak mau terlalu nimbungin lagi lah. Faktanya kan DKI menerima 4 penghargaan dari Bappenas. Ya kan, dari perencanaan terbaik, dari inovatif, ya kan, termasuk progresif, termasuk apa? Pencapaian milenium development goal. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat menilai, kedua pasang calon lebih banyak membuat opini yang bersifat subjektif dibandingkan memaparkan visi misi menata kota Jakarta. Bagaimana pendapat Ibu Silvi terhadap reformasi birokrasi dan kepemimpinan yang dijalankan oleh Pak Basuki? Artinya Pak Basuki bisa mengontrol gitu ya, mengontrol emosinya meskipun saya tahu diserang nomor 1 dan nomor 3, tapi tidak apa-apa. Anda merasa itu mereka berdua menyerang seakan-akan 2 lawan 1? Tidak, bukan kami yang menilai, tetapi kan kelihatan sekali pertanyaan-pertanyaan pancingan satu dengan yang lain, tapi tidak apa-apa. Justru kami semakin suka. Semakin sulit pertanyaan, maka semakin senang kita untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat Jakarta. Biarkan nanti warga yang akan menilai, kan gitu ya, silahkan gitu ya. Tetapi kami akan fokus pada apa yang sudah kita programkan dan apa yang sudah kita kerjakan. Kami silakan, Pak Satu silakan kembali ke tempat. Ajang debat dalam proses pilkada serentak adalah momen untuk memaparkan program masing-masing kandidat. Sudah seharusnya debat memang murni berisi strategi tiap kandidat untuk menarik perhatian para pemilih mereka. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, ada sejumlah momen menarik dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berlangsung pada Jumat malam. Bahkan Ahok sempat menjadi penengah saat sesi tanya jawab antara Silviana Murni dan Anies Baswedan. Sontak hal ini menimbulkan keriuhan penonton. Ada produk-produk hukum yang dibuat oleh Pergub. Contohnya 178 tahun 2015. Keriuhan terjadi saat Silviana diberi kesempatan untuk bertanya pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Sandi. Namun hingga waktu yang diberikan habis, Anies Baswedan menganggap tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh Silviana Murni. Paslon 1. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan. Waktu habis, silakan paslon 1 kembali ke tempat. Sekali lagi paslon 1 silakan kembali ke tempat. Anies menilai Silvi justru terlalu banyak melontarkan data sehingga kehabisan waktu. Saya tambah. Mohon, kami mohon sekali lagi tepat waktu sesuai dengan durasi yang ditetapkan. Paslon 1, 2, dan 3 mohon tenang. Ya, terima kasih Bu Silvi. Soalnya tadi penjelasannya panjang, pertanyaannya nggak keluar, Bu. Tapi nggak apa-apa. Sementara saat calon wakil gubernur Sandiaga bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, justru dianggap oleh Agus Yudhoyono untuk menyindir pasangan Ahok Jarot. Pertama, dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk 5 tahun ke depan membantu rakyat Jakarta menyediakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki pendidikan. Terima kasih. Kita akui bahwa beberapa pendahulu kita, bukan baru sekarang saja, itu sudah dilakukan ramping struktur kaya fungsi. Pastinya makin kemari harus makin ramping dan fungsinya makin banyak. Saya melihat memang taktiknya baik sekali. Bertanya kepada kami untuk menyerang nomor 2 begitu. Daerah dan alokasi anggaran daerah harus masuk di dalam APBD yang disepakati bersama antara gubernur dan Ahok Jarot. Silviana Murni memberi tanda jempol terbalik usai Ahok menyindirnya yang tidak mengerti tentang aturan administrasi. Bagaimana bisa dilaporkan kepada DPRD DKI Jakarta sementara harmonisasi antara eksekutif dan DPRD tidak terjadi? Sama-sama birokrat memang agak lucu. Ini barang yang berbeda. Saya menguasai sekali soal administrasi keuangan negara. Saya orang keuangan. Yang dimaksud beliau itu betul. Harus masuk kalau pendapatan lain-lain. Ini bukan. Keuangan saya jadi bupati, jadi DPRD. Saya kuasai sekali undang-undang keuangan daerah berbasis kinerja. Mungkin Bu Silvi salah satu yang kurang mempelajari berbasis kinerja tadi. Terima kasih. Gubernur DKI Jakarta adu program di debat kedua Pilkada DKI yang digelar pada Jumat malam. Ketiganya memiliki strategi yang berbeda untuk membenahi birokrasi di ibu kota. Para hadirin, kita mulai debat malam ini dengan penyampaian visi misi para pasangan calon terkait tema reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penataan kawasan perkotaan. Tadi benar dikatakan adanya intervensi-intervensi dari kekuasaan politik yang harus kita hindarkan. Tentu saya akan mengadopsi apa yang menjadi modal saya selama di militer, bagaimana menata sebuah organisasi yang profesional dan juga memiliki merit system dan serba terbuka. Bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, catatan ini menjadi rapor merah Pemprov Jakarta sebelumnya. Mereka berjanji ketika terpilih nanti akan menempatkan setiap orang sesuai dengan kemampuannya dan menilai setiap orang secara transparan. Ini yang membuat kami begitu yakin, yang kami lakukan dengan talent pool, apa yang kami lakukan ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebetulnya. Kami melakukan seleksi, yang tidak senang tentu ada orang-orang yang kinerjanya tidak memenuhi syarat. Sementara pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat mengaku selama ini mereka telah memiliki sistem penilaian kinerja yang baik. Jarod menambahkan pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Ahok Jarot telah mengukur indikator kinerja PNS. Indikator yang terukur memperkecil celah korupsi. Dan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berpendapat warga Jakarta lebih menyukai cara pemerintahan yang terbuka dibanding sistem lama.
membutuhkan lebih dari sekedar good governance. Good governance itu pendekatan 90-an. Sekarang kita masuknya eranya open government, di mana pemerintah dan masyarakat bekerja bersama membangun wilayah, negara, dan lain-lain. Pendekatan ini membuat aparatur pemerintah dan warga negara bekerja bersama. Debat kedua pasangan calon pemimpin DKI Jakarta digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Debat bertema reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penataan kawasan perkotaan. Debat terbagi menjadi 6 sesi, dipandu oleh pembawa acara Tina Talisa dan ahli kebijakan publik Eko Prasojo. Debat terakhir akan diselenggarakan 10 Februari 2017 sebelum warga ibu kota memutuskan pilihan mereka pada 15 Februari 2017. Tim Liputan Metro TV. DKI Jakarta, debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 yang digelar pada malam tadi kian mempertegas kualitas dari pasangan calon pemimpin DKI untuk 5 tahun ke depan. Dari debat Pilgub, siapa yang kira-kira diungguli antara paslon 1, 2, 3? Dua lah ya, nomor 2 Pak Ahok dan Pak Jarot. Kenapa nih? Apa yang melihat membedakan antara paslon lainnya? Saya rasa sangat jelas aja ya hasil nyata yang sudah mereka capai. Jagoin nih Bang. Jagoin Anies Sandi. Anies Sandi, kenapa nih Bang jagoin Anies Sandi? Kemarin ngelihat debatnya, apa yang bikin Abang semakin percaya sama Anies Sandi? Woi, karena dia harus tegas gitu menghadapi masalah ekonomi ini. Ya pasti nomor 2 lah ya, karena dari pengalaman kita juga merasakan manfaat yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot. Pemirsa, ada sejumlah momen menarik dalam debat kedua Pilkada DKI. Oh ya, kalau semata-mata adalah untuk membuat kita bisa menjawab. Karena pertanyaannya tidak disampaikan dengan jelas. Jadi kalau Anda boleh menilai 2 performa hari ini, apa kira-kira untuk bekal di debat terakhir, debat ketiga? Oh, kalau kita sih merasa alhamdulillah, malam ini juga kita merasa puas. Dan kita bisa paparkan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan, maka debat ketiga kita nggak bisa nunggu lagi, udah rasanya pengen segera. Pengen segera, Mas Andi juga seperti itu? Ya alhamdulillah, dan menurut kami jelas bahwa kami menyampaikan program-program yang betul-betul terukur dan sangat aplikatif. Tadi kami sampaikan bahwa per hari ini sudah 3.300 lapangan kerja kita buka dengan program OKOC, dan dengan KJP Plus sudah begitu menanamkan optimisme di warga masyarakat sekarang. Kami yakin di debat ketiga nanti kami bisa mengkonkretkan lagi, dan kami berharap bisa memenangkan hati dan pikiran dari warga Jakarta. Jadi suasana yang di debat kedua ini terasa lebih santai. Iya, dan pesan kita pada semuanya, ingat yang pakai peci, coblos pecinya. Oh gitu ya, coblos pecinya. Coblos pecinya, biar gampang. Itu nggak syarat tuh, statement itu? Loh, ini kan nasional kan? Baik. Mas Anies, Mas Andi, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu dan sukses untuk debat ketiga. Terima kasih. Ya, Andini dan juga Rory, tadi itu wawancara singkat dari pasangan Anies Sandi. Memang masih ramai sekali. Saat ini saya berada di backstage. Kami masih menunggu, tadi juga sempat lewat Ibu Ani Yudhoyono dan juga Agus Yudhoyono, tapi langsung menuju ke press conference tempat mereka juga akan bertemu dengan para relawan. Seperti itu. Kita masih lihat, masih menantikan juga Ahok Jarot, apakah mereka akan lewat sini atau tidak. Kita akan lihat lagi narasumber yang lain. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Afi, langsung saja kita ke rekan Zilvia Iskandar.